Perkenalkan, nama saya Natani Gabriela Salahin. Perkenalkan, nama saya Michael Setiaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Fadila. Ini dari kelompok 6 akan memaparkan terkait Proses full management dari PT United Tractors Tbk. Mengelola satu atau dua alat berat mungkin perkara yang mudah. Tetapi, bagaimana jika Anda harus memastikan ribuan unit alat berat di sektor tambang dan konstruksi di seluruh Indonesia beroperasi tanpa henti? Masalah skala raksasa kayak gitu justru jadi makanan sehari-hari buat PT United Tractors Tbk. Tapi kerennya, mereka punya strategi yang bikin semuanya tetap aman terkendali, yaitu lewat sistem flow management alias pengaturan alur kerja yang super rapi. Sistem inilah yang menjaga operasional mereka tetap lancar tanpa hambatan. Melalui perspektif teknik industri, kita tidak hanya akan melihat profil dan sejarah panjang mereka, tetapi juga membedah aktivitas hulu ke hilir menggunakan value chain analysis. Lebih jauh lagi, kami akan menyajikan data survei internal dan eksternal yang dihitung ke dalam matriks IFAS serta EFAS untuk melihat posisi UT di kuadran Grow and Build. Terakhir, kita akan melihat bagaimana teori manajemen seperti Systems Approach and Contingency Approach diimplementasikan langsung ke dalam struktur organisasi dan tupoksi jajaran direksi mereka. Jadi, mari kita bedah polanya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan dari PT United Tractors Tbk. PT United Tractors Tbk ini adalah anak usaha dari perusahaan PT Astra International Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 19 September 1989 dengan Astra sebagai pemegang saham sebanyak 59,5%. Nah, PT United Tractors Tbk ini sendiri memiliki 5 pilar bisnis, yaitu mesin konstruksi, kontraktor pembangunan, energi, pertambangan, dan industri konstruksi. United Tractors Tbk yang kita kenal sekarang ini pastinya sudah melewati proses yang sangat panjang. Sekarang kita bahas sejarah perusahaan. Dimulai dari era awal pada 1972 sampai 1983. Nah, PT United Tractors Tbk ini didirikan pada tanggal 13 Oktober 1972 di Jakarta dan sebagai distributor tunggal alat berat Komatsu dan Tadano. Kemudian pada tahun 1974 sebagai distributor tunggal Bomat dan forklift Komatsu. Dan 1983 mendirikan PT United Tractors Pandu Engineering. Kemudian masuk ke era ekspansi pada tahun 1984 sampai 1989 sebagai distributor tunggal UD Trucks dan mendirikan PT Pama Persada Nusantara dan kontraktor penambangan pertama UT. Kemudian era diversifikasi pada tahun 1992 sampai 2007, PT ini mendirikan PT United Tractors Semen Gresik, kontraktor kuari dan batu kapur, distributor tunggal Scania di Indonesia, dan mendirikan PT Multi Prima Mineral sebagai konsesi batubara Kalimantan Selatan. Dilanjut kepada era pertambangan dan energi. Era ini mendirikan PT Patria Maritim Lines Transportasi Batubara, mendirikan PT Tuah Turangga Agu, dan membentuk 3 lini bisnis baru, yaitu pertambangan batubara, emas, dan industri konstruksi. Selanjutnya adalah era energi dan keberlanjutan, yaitu pada tahun 2017 sampai sekarang. Nah, pada tahun 2017, PT ini sudah membentuk lini usaha kelima, melalui PT Bumi Jati Power dan PT Energia Prima Nusantara. Kemudian pada tahun 2018, EPN beralih fokus ke EBT, kemudian PLTM Besai Kamu 7MW di Lampung dikembangkan EPN melalui PT UAI Energi Perdana dan PT Arkora Hydro Tbk. Dan pada tahun 2021 sampai 2022 memperkuat portofolio EBT melalui pembangkit listrik tenaga mini hydro. Kemudian PT United Tractors Tbk ini berinvestasi di PT Bina Pertiwi, Agribisnis dan Energi Baru Terbarukan atau EBT. Sebuah perusahaan yang baik pasti punya visi dan misi. Visi dari PT United Tractors Tbk adalah menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi yang bergerak di bidang alat berat, energi, dan pertambangan yang menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan.
dan misinya adalah menjadi perusahaan yang bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. Yang ketiga, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui 3 aspek berimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir, memberi sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan bangsa. Tagline dari perusahaan ini adalah Moving as One, yang terdiri atas 3 nilai, yaitu One Commitment, One Synergy, and One Spirit. One Commitment, United Tractors berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan dengan memberikan solusi dan nilai tambah. One Spirit, United Tractors berdedikasi melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan mengutamakan kerjasama. One Synergy, United Tractors bersinergi dengan pelanggan untuk membangun hubungan mutualisme dan keberhasilan bersama. Budaya perusahaan dari PT United Tractors adalah Solution, dengan pilar budaya kerja UT yang dibangun di atas filosofi Catur Dharma, Astra sebagai fondasinya. S sebagai Serve, O Organized, L Leading, U Uniqueness, T Totality, I Innovative, O Open Mind, dan N Networking. Untuk membedah lingkungan internal United Tractors, kami pakai value chain analysis dari Porter, yang membagi seluruh aktivitas perusahaan jadi 2 kelompok besar, aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama dimulai dari inbound logistics, yaitu pengadaan unit dan komponen dari prinsip global seperti Komatsu, Bomac, dan Scania, masuk ke operations, di mana UT melakukan perakitan dan uji unit sekaligus menjalankan operasi jasa pertambangan lewat anak usaha kontraktornya. Lanjut ke outbound logistics, yaitu distribusi unit dan spare part ke 177 titik layanan di seluruh Indonesia. Ini jaringan yang jadi salah satu keunggulan United Tractors. Lalu marketing and sales mencakup kemitraan distribusi eksklusif dengan merek-merek global, itu plus program loyalitas untuk pelanggan korporat. Dan terakhir service, mencakup layanan purna jual, suku cadang, sampai pembiayaan unit alat berat. Jadi siklus pelanggan tidak putus setelah unit terjual. Kemudian kita masuk di sisi aktivitas pendukung. Ada 4 hal. Firm infrastruktur mencakup tata kelola perusahaan yang berada di bawah payung grup Astra International sebagai pemegang saham mayoritas. HR Management fokus ke pengembangan SDM teknis, operator mekanik dan tenaga ahli alat berat yang bersertifikasi. Technology Development mencakup adopsi teknologi unit dari mitra global. Meski di sisi lain ini juga berarti UT bergantung pada transfer teknologi asing. Dan procurement yaitu pengadaan unit dan komponen yang dilakukan lewat kemitraan distribusi eksklusif dengan merek-merek global tersebut. Pemetaan ke-9 aktivitas inilah yang menjadi dasar kami untuk mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal dari United Tractors. Dari hasil pemetaan rantai nilai itu, kami identifikasi 5 faktor kekuatan, mulai dari posisi sebagai distributor alat berat terbesar di Indonesia, kemudian S2-nya kemitraan distribusi eksklusif dengan merek global, kemudian S3 memiliki 6 bidang usaha sekaligus sehingga risiko kerugian lebih kecil dibanding pesaing, kemudian menyusul S4, dukungan kuat dari grup PT Astra International Tbk, dan S5 pengalaman lebih dari 53 tahun di industri alat berat. Faktor ini disusun dari hasil value chain analysis dan disurvei ke 10 responden. Di sisi lain, ada 5 faktor kelemahan. W1, pendapatan perusahaan masih sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas batubara. W2, ketergantungan teknologi produk utama pada mitra luar negeri seperti Komatsu. W3-nya struktur organisasi yang kompleks. W4, resiko tinggi terhadap perubahan regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Dan W5, pendapatan perusahaan masih terkonsentrasi di sektor pertambangan sehingga rentan terhadap siklus komoditas. Selanjutnya, kami akan membahas data survei faktor internal yang sudah diisi oleh 10 responden kami. Kami melakukan survei ke 10 responden. Mekanismenya, untuk faktor kekuatan S1 sampai S5, setiap responden memberi skor 3 atau 4. Angka 4 berarti United Tractors sangat kuat di faktor itu dibanding pesaing. Angka 3 berarti lumayan kuat,
Untuk faktor kelemahan W1 sampai W5, skalanya 1 atau 2. Angka 2 berarti lumayan lemah, angka 1 berarti sangat lemah dan jadi beban operasional yang signifikan. Selanjutnya kita bahas mengenai tabel IFAS Matrix. Tabel IFAS Matrix ini menyatukan 3 komponen yang sudah kita hitung sebelumnya jadi satu kesatuan analisis. Untuk setiap faktor ada 3 kolom, rating bobot, rating nilai, dan juga skor. Rating bobot sebagai menunjukkan seberapa penting faktor itu relatif terhadap faktor lain. Rating nilai seberapa kuat atau lemah faktor itu di mata responden. Dan skor sebagai hasil perkalian bobot kali nilai yang mencerminkan kontribusi nyata faktor itu terhadap kondisi internal United Tractors secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kesimpulan analisis lingkungan internal dari PT United Tractors Tbk. Nah, skor IFAS dari PT ini kita dapat 3,07 dari skala 1 sampai 4. Untuk membaca ini ada titik tengah yaitu 2,5. Jika suatu perusahaan memiliki skor IFAS di atas 2,5, maka dapat digolongkan perusahaan itu memiliki fondasi internal yang kuat. Namun jika di bawah, lemah. Maka PT United Tractors Tbk memiliki nilai skor IFAS 3,07 sehingga PT ini memiliki fondasi yang kuat. Kalau kita pecah lebih jauh, kontribusi dari sisi kekuatan adalah 2,641. Sementara dari sisi kelemahan hanya 0,424. Selisihnya sangat besar, artinya hampir seluruh skor positif United Tractors datang dari kekuatan internalnya, dan kelemahan yang ada relatif kecil pengaruhnya, meski tetap nyata dan perlu diperhatikan. Secara strategis ini berarti 2 hal. Pertama, kekuatan utama UT, posisi sebagai distributor alat berat terbesar di Indonesia dan diversifikasi ke 6 lini bisnis, adalah aset yang harus terus dipertahankan dan dimanfaatkan sebagai basis daya saing. Kedua, meski kelemahan United Tractors terlihat kecil di skor agregat, 2 hal yang perlu tetap dimitigasi adalah ketergantungan pendapatan pada fluktuasi harga komoditas batubara dan ketergantungan teknologi pada mitra luar negeri seperti Komatsu. Karena kalau dibiarkan, 2 faktor ini punya potensi mengganggu stabilitas jangka panjang meski dampaknya saat ini belum dominan. Oke, sekarang kita beralih ke analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dibagi menjadi 2. Analisis lingkungan eksternal secara mikro dan makro. Mari kita ulas perbedaannya. Pertama adalah analisis lingkungan eksternal dekat atau mikro. Ada 3 aspek yang akan kita uji. Pertama, kompetitor. Persaingan yang semakin agresif dari produk alat berat murah asal pabrikan Tiongkok dengan strategi harga yang rendah. Yang kedua adalah mitra bisnis. Peluang memperluas pasar dan stabilitas finansial melalui kerjasama bisnis berskala besar di bawah grup Astra. Dan aspek yang terakhir adalah labor market. Keterbatasan stok dan operator alat berat yang ahli dan bersertifikat di situs tambang pelosok. Kemudian kita uji yang kedua, yakni analisis lingkungan eksternal jauh atau analisis lingkungan eksternal makro. Ada 4 aspek yang akan kita uji. Pertama, aspek politik. Pemerintah semakin gencar untuk mendorong hilirisasi komoditas mineral. Selain itu, regulasi lingkungan hidup, pembatasan emisi karbon operasional, dan tuntutan standar pembiayaan yang semakin tinggi. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Ketidakpastian harga komoditas batubara global, risiko tingginya biaya impor suku cadang asli karena ketidakstabilan nilai tukar rupiah, dan anggaran pembangunan infrastruktur nasional, proyek strategis nasional, dan sektor konstruksi yang terus meningkat secara stabil. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Meningkatnya tren global dan kebutuhan konsumen terhadap operasional tambang ramah lingkungan, serta alat berat berbasis elektrik. Dan yang terakhir adalah aspek teknologi. Perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan integrasi otomatisasi jarak jauh, seperti penggunaan IoT pada alat-alat berat. Selanjutnya, kita akan menganalisis persaingan industri menggunakan Porter 5 Force. Pertama,
persaingan antar perusahaan dengan level intensitas yang tinggi, persaingan sengit dengan merek global seperti Caterpillar, Hitachi, Volvo, serta produsen asal Tiongkok yang menawarkan harga yang lebih murah. Selain itu, produknya juga semakin terdiferensiasi pada teknologi, efisiensi bahan bakar, dan layanan purna jual. Berikutnya adalah daya beli pemasok, yang kita beri label tinggi. Ketergantungan tinggi pada pemasok global seperti Komatsu, Scania, dan Bomac. Selain itu, pemasok memiliki teknologi dan komponen yang sulit untuk digantikan, dan suku cadang yang impor, serta fluktuasi kurs rupiah yang meningkatkan posisi tawar pemasok. Berikutnya adalah daya tawar dari pembelinya, yang kita beli label sedang ke tinggi. Pelanggan utama kita adalah perusahaan tambang, kontraktor, dan konstruksi berskala besar. Pembelian dalam volume yang besar itu sangat memberikan daya tawar yang kuat. Selain itu, harga komoditas yang sensitif juga memengaruhi keputusan dari pembeliannya. Dan ketergantungan pada layanan purna jual, serta ketersediaan suku cadang yang mengurangi kekuatan dari tawar pembelinya. Berikutnya adalah ancaman produk pengganti, yang kita beri label sedang. Opsi penyewaan alat berat menjadi alternatif dibandingkan pembelian. Perkembangan teknologi otomatisasi dan remote operation dapat menggantikan kebutuhan alat-alat berat yang konvensional. Dan yang terakhir adalah ancaman pendatang baru. Investasi modal sangat besar untuk alat, fasilitas, dan jaringan. Membutuhkan reputasi, kepercayaan pelanggan, dan rekam jejak yang sangat kuat. Hambatan regulasi dan standar industri yang ketat, dan jaringan layanan dan ketersediaan suku cadang yang luas, serta sulit untuk ditiru. Menurut kacamata Porter's Five Force, persaingan pasar yang sengit karena produk murah Tiongkok tadi, United Tractors membalasnya bukan dengan ikut perang harga, tetapi dengan perang kualitas lewat jaminan layanan purna jual di 177 titik layanan mereka. Kemudian, daya tawar pemasok yang tinggi, karena United Tractors sangat bergantung pada prinsip utama seperti Komatsu dari Jepang. Selain itu, konsumen United Tractors adalah kontraktor tambang raksasa yang sangat sensitif terhadap harga komoditas. Dan hambatan yang masuk di industri ini sangat tinggi, karena membutuhkan modal raksasa dan jaringan servis yang mustahil dibangun dalam semalam. Selain memetakan kondisi menggunakan Porter Five Force, kita juga akan memetakan kondisi perusahaan ini menggunakan EVAS. Pertama, faktor peluang. Seperti pemerintah kita sedang gencar dalam mendorong hilirisasi komoditas mineral, serta anggaran infrastruktur nasional dan proyek strategis yang terus naik secara stabil. Kemudian ada juga tren global green mining, serta integrasi teknologi digital berbasis IoT. Selain itu, perusahaan dari United Tractors juga berada di bawah payung besar grup Astra yang mempermudah perluasan pasar. Dalam aspek ancaman, tantangan terbesarnya adalah gempuran produk alat berat murah dari Tiongkok. Selain itu, ketidakpastian harga batu bara global dan tingginya risiko kurs rupiah untuk impor suku cadang aslinya, dan pengetatan regulasi emisi karbon, serta keterbatasan dari stok operator alat berat yang ahli di pelosok tambang ini. Dari hasil hitung-hitungan kuesioner EVAS yang datanya sudah kita validasi secara presisi, total skor EVAS United Tractors adalah 3,003. Nah, kontribusi dari peluangnya juga jauh melebihi ancamannya. Terlihat pada grafik ini bahwa peluang terbesar berasal dari anggaran infrastruktur nasional yang stabil dan sinergi bisnis dengan grup Astra. Dan 3 ancaman dengan kontribusi skor tertinggi, yakni adalah persaingan harga dari Tiongkok, pengetatan regulasi lingkungan, serta keterbatasan operator yang bersertifikasi. Sekarang kita masuk ke matriks internal-eksternal dengan cara menggabungkan aspek IVAS atau internal dan EVAS dari eksternal. Mari kita lihat lebih dalam. Dengan perolehan total skor IVAS atau internal mereka yang berada di angka 3,065 dan perolehan total skor EVAS atau eksternal mereka yang berada di angka 3,003, maka didapat pertemuan dari kedua
Nilai tersebut ada pada kuadran sel 1, yang dimana perusahaan dari PT United Tractors ini, mereka wajib menerapkan strategi Grow and Build. Nah, setelah kita melihat hasil dari matriks internal dan eksternal, mari kita lihat bagaimana strategi dari perusahaan United Tractors ini. Yang pertama, ada strategi intensif, seperti penetrasi pasar, dengan memperkuat pangsa pasar alat berat dan jasa purna jual, dengan memanfaatkan 177 titik layanan dan reputasi 53 tahun. Yang kedua adalah pengembangan pasar, dengan melakukan ekspansi ke proyek infrastruktur nasional dan hilirisasi mineral memanfaatkan momentum. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk, dengan mengembangkan lini alat berat yang ramah lingkungan dan elektrik yang menjawab tren green mining dan menggunakan teknologi IoT. Strategi yang kedua adalah strategi integrasi. Pertama, integrasi strategis dengan grup Astra, dengan cara memperkuat sinergi vertikal untuk dukungan pembiayaan ekspansi dan akses ke jaringan bisnis grup Astra yang lebih luas. Yang berikutnya adalah mempertahankan tingkat penjualan, profit, dan aset, sembari mendorong pertumbuhan usaha secara agresif dan sejalan dengan posisi terkuat pada kuadran 1. Kemudian kita akan masuk ke tujuan dan sasaran alternatif. Tujuan dan sasaran alternatif ini dapat ditentukan dengan cara melakukan analisis terhadap SWOT yang telah ditentukan. Yang pertama, analisis strength opportunity. Jadi, setelah dilakukan analisis strength opportunity, dapat ditentukan 5 strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yaitu 1, memanfaatkan jaringan distribusi alat berat terbesar di Indonesia untuk mendukung proyek hilirisasi mineral nasional. 2, menggunakan kemitraan eksklusif dengan merek global untuk memenuhi kebutuhan alat berat ramah lingkungan dan berbasis elektrik. 3, memanfaatkan 6 bidang usaha yang dimiliki untuk mengambil peluang pertumbuhan infrastruktur nasional. 4, mengoptimalkan dukungan grup Astra guna memperluas pasar dan mencapai stabilitas finansial. 5, memanfaatkan pengalaman lebih dari 53 tahun untuk mengembangkan integrasi digital IoT dan fleet management system pada alat berat. Kemudian adalah analisis strength dan threat. Jadi setelah dilakukan analisa strength threat, dapat ditentukan 5 strategi yang dapat dilakukan PT United Tractors. Yang pertama, memanfaatkan jaringan layanan luas untuk mempertahankan daya saing menghadapi produk murah dari Tiongkok. 2, menggunakan kemitraan dengan merek global untuk menjaga kualitas produk dan stabilitas pasokan di tengah fluktuasi nilai tukar. 3, memanfaatkan diversifikasi usaha agar perusahaan tetap stabil saat harga batu bara global menurun. 4, menggunakan dukungan grup Astra dan kekuatan finansial perusahaan untuk mengembangkan bisnis berbasis energi terbarukan serta memenuhi regulasi lingkungan baru. Dan terakhir, memanfaatkan pengalaman 53 tahun untuk pelatihan dan pengelolaan operator alat berat untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli di tambang pelosok. Kemudian kita akan masuk ke analisa weakness dan opportunities. Jadi perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada sektor batu bara dengan memperluas bisnis pada proyek hilirisasi mineral lain seperti nikel dan bauksit. Lalu yang kedua, perusahaan dapat mengembangkan teknologi internal berbasis digital untuk mengurangi ketergantungan pada mitra luar negeri. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat memanfaatkan kerjasama dalam grup Astra untuk meningkatkan stabilitas finansial dan ekspansi usaha perusahaan. Lalu yang keempat, perusahaan dapat memanfaatkan tren alat berat ramah lingkungan untuk meningkatkan inovasi bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memanfaatkan pertumbuhan proyek infrastruktur nasional untuk memperluas sumber pendapatan di luar sektor pertambangan. Kemudian kita akan masuk ke analisa weakness dan threat. Jadi, strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara untuk menghindari dampak fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, perusahaan dapat mengembangkan kemampuan pembuatan suku cadang agar tidak terlalu berdampak pada kenaikan biaya impor dan kurs valuta asing. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat menyederhanakan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional di tengah persaingan ketat. Lalu yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan untuk mengurangi risiko perubahan kebijakan pemerintah.
Dan yang terakhir, perusahaan dapat meningkatkan program pelatihan operator dan tenaga ahli internal untuk mengatasi keterbatasan SDM bersertifikasi di tambak pelosok. Lalu kita akan masuk ke pendekatan teori manajemen yang digunakan oleh PT United Tractors Tbk. Nah, jadi teori pertama yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah teori General Administrative Management. Jadi, teori ini tuh berbicara tentang proses pengelolaan, perencanaan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi, pada PT United Tractors Tbk, teori ini digunakan untuk mengelola keuangan, audit, investasi, dan mengurus dokumen-dokumen perusahaan. Lalu, teori yang kedua adalah System Approach. System Approach sendiri adalah teori yang memandang bahwa organisasi itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pada PT United Tractors, teori ini itu digunakan untuk menghubungkan divisi-divisi yang ada pada perusahaan, seperti divisi pemasaran, penjualan, penyiapan suku cadang, pemeliharaan kendaraan, dan pertambangan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Teori terakhir yang diterapkan oleh perusahaan adalah Contingency Approach. Contingency Approach sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa tidak ada salah satu cara terbaik untuk menghandle perusahaan. Nah, jadi kenapa teori ini digunakan? Teori ini digunakan karena perusahaan itu memiliki berbagai lini bisnis, sehingga dibutuhkan berbagai macam strategi dan pengelolaan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing divisi dari lini bisnis tersebut. Kemudian kita akan masuk ke struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi yang digunakan oleh PT United Tractors Tbk adalah struktur divisional. Jadi, struktur divisional sendiri adalah struktur yang mengelompokkan karyawan dan kegiatan-kegiatan bisnis ke dalam divisi-divisi terpisah. Nah, kenapa sih struktur organisasi ini cocok ke PT United Tractors Tbk? Jadi, struktur ini cocok digunakan pada PT United Tractors Tbk karena perusahaan ini memiliki banyak lini bisnis yang berbeda seperti pemasaran, penjualan, dan bisnis pertambangan dan batubara. Jadi, diperlukan adanya pemimpin yang bertanggung jawab terhadap fungsi dan operasional masing-masing divisi agar tiap-tiap divisi dapat berjalan dengan baik. Kemudian, kita akan masuk ke tupoksi peran. Peran yang pertama adalah jajaran komisaris. Jajaran komisaris ini akan berperan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan akan memberikan nasihat terhadap jajaran direktur. Lalu yang kedua adalah kepala direktur atau CEO. Kepala direktur atau CEO akan memimpin seluruh kegiatan operasional dan akan melaksanakan beberapa fungsi perusahaan seperti mengkomandoi divisi pengelola perusahaan, sekretaris perusahaan, divisi hukum perusahaan, divisi risiko manajemen dan audit, dan divisi portofolio perusahaan, pengembangan bisnis, dan audit. Kemudian, Direktur 1 akan melaksanakan beberapa fungsi perusahaan, yaitu berkoordinasi dengan divisi risiko manajemen dan audit, dan mengomandoi divisi keuangan dan akuntansi, dan divisi pengadaan dan investasi. Direktur 2 akan melaksanakan beberapa fungsi perusahaan, yaitu mengkomandoi divisi perencanaan dan pengembangan manajemen, lalu divisi sumber daya manusia dan universitas, dan divisi komunikasi dan keberlanjutan. Direktur 3 akan melaksanakan beberapa fungsi perusahaan dan operasional perusahaan, yaitu mengkomandoi divisi sistem dan teknologi informasi, divisi digitalisasi, divisi pemasaran, dan divisi operasi pemasaran bis, truk, dan kren. Kemudian, Direktur 4 akan melaksanakan beberapa fungsi operasional perusahaan, yaitu mengkomandoi divisi penjualan dan divisi operasi penjualan bis, truk, dan kren. Direktur 5 akan melaksanakan beberapa fungsi operasional perusahaan, yaitu mengkomandoi divisi suku cadang dan divisi servis kendaraan. Dan Direktur 6 akan mengkomandoi divisi bisnis pertambangan dan batubara yang dimiliki oleh PT United Tractors Tbk. Kemudian, divisi-divisi pada fungsi perusahaan akan menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan seperti mengelola keuangan, melakukan notulensi, melakukan audit, melakukan digitalisasi, mengelola sumber daya manusia, membuat portofolio bisnis, mengembangkan bisnis, pengadaan dana, dan investasi. Lalu, divisi-divisi operasional perusahaan akan menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti pemasaran, penjualan, penyiapan suku cadang, dan pemeliharaan unit pengadaan melalui servis kendaraan. Kemudian, divisi bisnis dan pertambangan akan menjalankan dan mengelola bisnis pertambangan dan batubara yang merupakan salah satu sektor pada PT United Tractors Tbk. Sekian dan terima kasih.